Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Senpaisi. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu seri kita, yaitu seri PPh orang pribadi. Dan kita akan lebih dalam lagi membahas perihal pajak penghasilan di akhir tahun bagi wajib pajak orang pribadi yang statusnya sebagai karyawan dan dia menggunakan SPT PPh orang pribadi 1770 SS. Nah, SPT 1770 SS ini basically adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak orang pribadi yang statusnya adalah karyawan dengan penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan brutonya kurang dari sama dengan 60 juta rupiah. Berarti sampai dengan 60 juta rupiah dalam setahun. Nah, bagaimana cara pengisiannya dan bagaimana catatannya, kita akan membahasnya bersama-sama di sini. Namun terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai karakteristik penghasilan dari pekerjaan dan penerimanya. Sebenarnya wajib pajak orang pribadi karyawan itu bagaimana gitu ya, dan bagaimana perlakuan perpajakannya bagi wajib pajak orang pribadi karyawan ini gitu ya. Untuk kemudahan, maka wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu disebut juga sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan gitu ya. Di sini dari apa? Dari pekerjaan. Definisi karyawan menurut KBBI adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, bisa jadi kantor, perusahaan, dan lain sebagainya, dengan mendapatkan gaji atau upah. Sehingga pegawai atau karyawan di sini sama dengan pekerja. Kemudian karakteristik dari karyawan itu apa? Ya, bahwa karyawan itu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang bersumber dari pemberi kerja, yang biasanya orang disebut sebagai orang yang gajian gitu ya. Biasanya dia juga mempunyai atasan gitu ya. Terus untuk karyawan juga biasanya diberikan bukti potong PPh dari pemberi kerjanya, yaitu bukti potong PPh pasal 21 ya. Nah, baik itu untuk karyawan yang swasta ataupun yang PNS, TNI, Polri gitu ya. Dan ini adalah statusnya jika dia sebagai pegawai tetap, maka dia diberikan bukti potong berupa 1721A1 jika dia adalah pegawai swasta dan 1721A2 jika dia adalah PNS, TNI, Polri, pejabat negara, atau pensiunannya gitu ya. Terus kalau misalnya karyawan tidak tetap bagaimana? Iya, tetap juga diberikan bukti potong gitu ya. Tapi kan ada perbedaan antara perlakuan karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Nah, kurang lebihnya mungkin bisa dilihat kembali pada bahasan kita mengenai PPh pasal 21. Contoh wajib pajak orang pribadi karyawan adalah misalnya nih ya, pegawai misalnya. Contohnya dia kerja sebagai sekretaris di PT Telepon. Bisa juga sebagai misalnya pegawai negeri sipil atau sekarang ASN itu ya istilahnya ya. Kemudian bisa juga dia sebagai anggota TNI, anggota Polri, ini dari pangkat yang paling rendah ya, sampai pangkat jenderal. Paling rendah tuh mungkin prajurit, dia prajurit 2, sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian bisa juga pegawai BUMN, manajer di perusahaan minyak bisa jadi,
atau karyawan di restoran asing sekalipun, maksudnya restoran perusahaan asing, bisa jadi sebagai direktur perseroan terbatas, atau kepala gudang di supermarket terkenal misalnya. Tapi kalau misalnya untuk kepala gudang, kalau misalnya dia membuka toko sendiri atau membuka usaha sendiri, maka dia bukan lagi sebagai karyawan, tapi sebagai usahawan. Karyawan juga bisa berupa atau sebagai lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat akuntan, kemudian dia menjadi staf di kantor akuntan publik. Ya, ini posisinya adalah sebagai staf. Kalau misalnya dia membuka praktek akuntansi sendiri, maka itu masuk dalam kategori pekerjaan bebas. Atau bisa juga lulusan yang punya izin notaris, tetapi dia menjadi pegawai di kantor notaris. Ya. Kalau misalnya dia buka kantor notaris sendiri, maka dia kategorinya adalah pekerjaan bebas. Contoh OP karyawan lain adalah pensiunan PNS ya, yang mendapatkan uang pensiun secara rutin di setiap bulannya. Dalam ketentuan perpajakan ini, semua yang termasuk di sini tadi ya, ini dikategorikan sebagai karyawan di mana dia menerima penghasilan dari pekerjaannya. Terus kalau misalnya itu ada wajib pajak orang pribadi karyawan, tentu ada wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan. Contohnya apa nih untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan? Misalnya pengemudi ojek online, ya bisa Gojek atau Grab itu, atau misalnya yang dulu atau yang lainnya lah gitu lah. Atau pengemudi ojek non online juga bisa jadi. Loh, ada pertanyaan seperti ini, loh, bukannya driver misalnya ya ini ya, driver Gojek itu adalah karyawannya dari Gojek. Nah, basically kalau misalnya kita bicara dengan masyarakat umum, mungkin saya driver Gojek gitu kan misalnya gitu ya. Bukan berarti saya karyawannya Gojek, tetapi adalah statusnya apa? Statusnya adalah mitra. Ya. Dan mitra di sini baik Gojek ataupun Grab kurang lebih sama ini ya. Statusnya adalah mitra, bahwasanya mereka itu independen. Mereka bekerja ya semau mereka, waktunya mereka yang mengatur. Kemudian dari fee penumpang itu nanti ada istilahnya pembagian atas hasilnya. Berapa persen untuk Gojek, berapa persen untuk drivernya. Nah, adapun kemudian dari Gojeknya ngasih poin-poin atau bonus, ataupun misalnya ngasih potongan harga dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari manajemen mereka. Tapi posisi dari driver ojek online itu adalah sebagai mitra, bukan sebagai karyawan. Lalu contoh yang lainnya adalah YouTuber ya. Jadi YouTuber itu atau sekarang mungkin panggilannya atau sebutannya konten kreator gitu ya. Bisa di YouTube, bisa di Instagram, atau bisa di TikTok, ataupun yang lainnya gitu ya. Itu juga bukan karyawan dari YouTube-nya, atau bukan karyawan dari TikTok-nya. Jadi mereka nanti dapat penghasilannya misalnya dari iklan yang ditayangkan oleh YouTube-nya, dan nanti ada sharing profit di sana. Berapa fee bagi YouTubernya, kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu tentunya. Nah, contoh lainnya bukan karyawan adalah pedagang nasi uduk, konsultan hukum, artis, atau bahkan pengusaha fotokopi, motivator, terus partner di akuntan publik. Ini yang statusnya sebagai partner ya. Karena misalnya akuntan publik, misalnya terus konsultan kantor konsultan pajak, itu kan dia ownernya itu adalah partner ini. Biasanya ada 2 partner, atau 3, atau 4, atau 5, dan seterusnya ya. Dan partner-partner ini basically adalah para pengusaha sebenarnya ya. Mereka adalah pekerjaan bebas, yang memiliki pekerjaan bebas, dan kemudian bersatu mendirikan satu kantor akuntan publik, atau satu kantor konsultan pajak misalnya gitu. Atau kantor konsultan hukum gitu, atau kantor pengacara gitu. Nah, untuk yang partner ini dia bukan karyawan,
tapi adalah pekerjaan bebas. Terus pekerjaan bebas yang lainnya, yang bukan karyawan ini ya, adalah pemangkas rambut, di mana statusnya dia sebagai pengusahanya, bukan sebagai karyawannya. Kalau misalnya di Johnny Andrian gitu ya, nah Johnny Andrian itu ada pemangkas-pemangkasnya nih. Nah pemangkas-pemangkasnya ini ya karyawannya, teman. Di sini Johnny Andriannya sebagai owner pemangkas rambutnya, ya tentu saja dia bukan karyawan. Bisa jadi dia punya pekerjaan bebas, atau dia membuat CV atau PT atau bentuk yang lainnya. Tapi kalau pemangkas rambut yang katakanlah bekerja sendirian, misalnya di dekat kompleks perumahan kita atau di dekat pasar gitu, di pasar gitu ya, itu basically dia bukan karyawan. Kalau dia bekerja sendirian terus untuk dirinya sendiri dan mau tutup mukanya juga terserah dia gitu. Nah, contoh yang bukan karyawan lainnya, misalnya adalah pemilik warteg ya, terus ada pelukis, serta ini contohnya adalah PNS yang juga merupakan pemain sinetron misalnya. Kenapa? Kan dia PNS, karyawan. Iya, betul. Tapi dia juga sebagai pemain sinetron. Maka di sini pemain sinetron ini berarti dia ada pekerjaan bebas di sana. Dan ini diperlakukan sebagai kelompok orang berbagi pekerjaan bebas. Karena sumber penghasilannya ada yang dari pekerjaan bebas. Serta contoh yang lainnya ya, mengenai wajib pajak orang berbagi yang bukan karyawan. Di dalam ketentuan perpajakan, semua yang di atas ini merupakan kategori bukan orang berbagi yang menerima penghasilan dari pekerjaan. Sini. Sehingga kategori orang berbagi non karyawannya adalah orang berbagi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas.